Dahulu kala, pembukaan gambit raja adalah pembukaan yang sangat populer. Namun di era modern, perlahan-lahan gambit raja telah ditinggalkan. Apa alasannya? Barangkali game ini bisa menjelaskan hal itu. Game ini antara Magnus Carlsen melawan Ding Liren. Magnus memulai dengan E4, Ding Liren membalas E5. Setelah itu, Magnus memainkan langkah yang membuat Ding Liren terkejut. F4, gambit raja. Ding Liren memutuskan untuk menerima gambit. Setelah itu, kuda F3 dikembangkan, mencegah menteri untuk menyerang raja. Langkah lazim bagi hitam di posisi ini yang paling populer adalah mendorong G5. Akan tetapi pada game sesungguhnya, Ding Liren memilih mengembangkan kuda F6. Magnus Carlsen langsung mendorong E5 menyerang kuda. Setelah itu, kuda dibawa ke petak H5. Selanjutnya Magnus memainkan menteri ke petak E2, sebuah shadowing pada raja. Tetapi gajah E7 langsung dikembangkan, persiapan untuk rokade. Magnus langsung mendorong G4, memperkuat posisi pion dan juga membuka serangan gajah pada pion F. Merespon hal ini, Ding Liren langsung rokade untuk mengamankan rajanya. Setelah kuda C3 keluar, Ding Liren mendorong D6, menantang pertukaran pion. Magnus Carlsen memilih untuk mengembangkan gajah ke petak D2, bersiap untuk rokade sayap menteri. Ini dibalas dengan gajah G4 mempining kuda. Setelah itu, Magnus rokade di sayap menteri. Ding Liren lanjut mengembangkan kuda ke petak D7, menteri mundur ke petak E1. Setelah itu C6 mengontrol petak D5, lalu gajah E2. Ding Liren di langkah selanjutnya mengaktifkan benteng ke petak E8, dibalas dengan E3, tantangan pertukaran pion. Akan tetapi, Ding Liren memilih untuk memukul pion E. Di posisi ini, Magnus Carlsen membuat kesalahan. Dia mengambil pion dengan kuda. Ini langsung dibalas dengan kuda makan kuda, sekaligus melindungi gajah. Oleh karena itu, Magnus Carlsen memilih untuk memukul kuda dengan pion, dan selanjutnya F3 menyerang gajah. Tentu saja gajah dibawa ke petak D3. Ini adalah petak terbaik agar gajah tetap aktif untuk bertempur. Di posisi ini, apabila hitam membuat langkah yang tidak tepat seperti A5, maka ini akan membuat keadaan berbalik arah dan memberikan keuntungan pada putih. Menteri akan masuk ke petak E4 untuk mengancam skakmat. Setelah F5 misalnya, maka menteri C4 skak. Tentu saja langkah terbaik adalah menggeser raja ke petak H8. Setelah itu H3. Gajah terkurung dan tidak akan selamat. Jika kuda berani makan pion sambil menyerang benteng, maka pion makan gajah. Setelah kuda makan benteng, benteng makan kuda. Dan apabila hitam langsung mengambil pion, ini akan dibalas dengan benteng makan pion. Skakmat pun akan terjadi. Tentu saja skenario itu tidak terjadi pada game sesungguhnya, karena Ding Liren menemukan langkah yang tepat, menteri D4, menunggu menteri putih masuk ke petak E4. Magnus Carlsen betul-betul membawa menterinya masuk ke petak E4 untuk mengancam skakmat. Tentu saja pertukaran menteri langsung terjadi. Setelah kuda makan menteri, pion F2, sebuah serangan langsung pada benteng putih. Kuda makan pion akan dibalas dengan gajah makan benteng, dan setelah itu benteng makan gajah. Hitam akan mendorong G6. Dengan demikian, kudanya tidak akan terjebak. Hitam unggul kualitas. Kita kembali pada game sesungguhnya. Di posisi ini, Magnus Carlsen menghindarkan bentengnya ke petak F1, sekaligus untuk menekan pion. Ini langsung dibalas dengan gajah F3, menekan benteng dan juga kuda. Magnus Carlsen memainkan langkah serangan balik, G4. Kuda hitam terjebak. Akan tetapi, Ding Liren tentu saja tidak panik. Dia memainkan langkah gajah H4, membiarkan kudanya dimakan. Magnus Carlsen tentu saja mengambil kuda. Ini dibalas dengan benteng makan pion. Sampai di posisi ini,
Magnus punya 5 perwira, sedangkan Ding Liren hanya punya 4 perwira. Namun analisa Stockfish menyatakan ini adalah keunggulan yang sangat besar untuk hitam. Magnus Carlsen mencoba untuk menyelamatkan kuda ke petak G3. Magnus Carlsen mengizinkan Ding Liren untuk mengambil benteng. Apabila hal itu terjadi, maka setelah benteng makan gajah, posisi ini menjadi seimbang. Tekanan hitam menjadi hilang. Apalagi hitam telah tertinggal 1 perwira. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Ding Liren tidak terburu-buru untuk mengambil benteng. Terlebih dahulu, dia menyusun bentengnya di petak ke-8. Di langkah ke-22, Magnus Carlsen mencoba untuk menyerang benteng. Namun, langkah ini adalah sebuah kesalahan. Ding Liren menemukan langkah terbaik, gajah G5, skak. Apabila gajah mundur untuk menutup skak, maka benteng E1, skak. Setelah benteng makan benteng, benteng makan benteng, kembali skak. Benteng harus makan benteng. Setelah itu, pion makan benteng, promosi jadi menteri, dan skakmat pun terjadi. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya, Magnus menggeser raja ke petak B1, dan setelah itu, gajah makan benteng. Sampai di posisi ini, Magnus Carlsen kemudian menyerah. Jika game dilanjutkan dengan benteng makan gajah, maka benteng E1 skak. Setelah gajah makan benteng, benteng makan gajah kembali skak. Benteng makan benteng, pion makan benteng, promosi jadi menteri, dan skakmat pun terjadi. Jika gajah dimakan dengan kuda, maka putih akan mengalami nasib yang sama seperti yang telah kita lihat sebelumnya. Langkah terbaik bagi putih adalah memukul benteng. Setelah itu, benteng memukul gajah. Kuda makan gajah akan dibalas dengan benteng E1 skak, benteng makan benteng, pion makan benteng, skak mat. Atau jika benteng makan gajah, maka benteng E1 skak, benteng makan benteng, pion makan benteng, promosi jadi menteri, skak mat kembali terjadi. Langkah terbaik dan satu-satunya harapan bagi putih adalah mengorbankan gajahnya. Setelah itu, gajah makan gajah. Setelah benteng makan pion, gajah D5. Hitam unggul 1 perwira dan akan menang dengan sangat mudah. Dari game ini, kita bisa belajar bahwa di level elite, bahkan pecatur sekelas Magnus Carlsen yang merupakan nomor 1 dunia tidak berdaya jika menggunakan gambit raja. Itulah mengapa pembukaan gambit raja telah lama ditinggalkan oleh pecatur level elite. Akan tetapi, untuk pecatur biasa seperti kita, maka gambit raja perlu untuk dipelajari karena game ini sangat seru dan penuh baku hantam. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa lagi, jangan lupa tonton video berikutnya. Salam Gens Unasumus.